Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Topik perkuliahan pada hari ini adalah manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi dan profesional. Materi ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Pendahuluan, peran manajemen sumber daya manusia dalam organisasi tidak hanya sekadar administratif, tetapi justru lebih mengarah pada bagaimana mampu mengembangkan potensi sumber daya manusia agar menjadi kreatif dan inovatif. Jadi lebih luas ya fungsi dari MSDM dalam organisasi, Mas dan Mbak. Organisasi tidak semata-mata mengejar pencapaian produktivitas kerja yang tinggi, tetapi lebih pada kinerja dalam proses pencapaiannya. Oke, ini adalah definisi manajemen sumber daya manusia. Saya akan membacanya. Serangkaian keputusan untuk mengelola hubungan ketenaga kerjaan dalam kurung calon pegawai, dan pensiunan secara optimal, mulai dari rekrutmen, seleksi, penempatan, pemeliharaan dalam kurung kompensasi dan kesejahteraan, dan pengembangan dalam kurung karir, pendidikan dan pelatihan, serta terminasi untuk mencapai tujuan organisasi dalam kurung memelihara dan meningkatkan performansi. Oke, instrumen utama MSDM dalam slide ini ada dua pokok besar. Yang pertama adalah spesifikasi jabatan dan yang kedua adalah masalah utama. Oke. Untuk yang spesifikasi jabatan, poin-poinnya adalah pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pengalaman. Oke, ya untuk pengetahuan itu indikatornya bisa dilihat dari ijazah, untuk keterampilan dari judul pelatihan yang pernah diikuti ya Mas dan Mbak ya, kalau saya tidak salah. Kemudian sikapnya adalah dari referensi, dan yang berikutnya ada pengalaman, yaitu bisa dilihat dari masa kerja ya sebelum ini. Maksudnya sebelum masa kerja sebelumnya ya, apakah pernah bekerja di perusahaan A atau B gitu ya Mas dan Mbak ya. Jadi pengalaman sebelum ini. Untuk yang sikap yang mana dilihat dari referensi itu bisa misalnya ditanyakan dari teman ataupun rekan kerja yang berada di perusahaan sebelumnya gitu ya Mas dan Mbak ya. Semoga saya nggak salah. Oke, masalah utama dalam instrumen utama MSDM adalah kurang dapat terukur dan sulit untuk dapat objektif. Jadi unsur subjektif tetap akan ada gitu ya Mas dan Mbak ya. Oke, masuk ke pengertian kompetensi adalah kemampuan manusia yang dapat ditunjukkan dengan karya, pengetahuan, keterampilan, perilaku, sikap, motif, dan atau bakatnya ditemukan secara nyata dapat membedakan antara mereka yang sukses dan biasa-biasa saja di tempat kerja. Oke. Ya, ini definisi kompetensi menurut Spencer di tahun 1993, halaman 9. Karakteristik dasar manusia yang dari pengalaman nyata, nampak dari perilaku, ditemukan mempengaruhi atau dapat dipergunakan untuk memperkirakan tingkat performasi di tempat kerja atau kemampuan mengatasi persoalan pada suatu situasi tertentu.
McClellan mengatakan kompetensi bisa dianalogikan seperti gunung es, di mana keterampilan dan pengetahuan membentuk puncaknya di atas air. Bagian yang ada di bawah permukaan air tidak terlihat dengan mata telanjang, namun menjadi fondasi dan memiliki pengaruh terhadap bentuk dari bagian yang berada di atas air. Oke. Di slide ini ditampilkan model gunung es dan lingkaran terpusat kompetensi. Jadi ini ya, untuk yang segitiga ini Mas dan Mbak. Yang bagian atas adalah yang tampak, untuk yang bawah adalah bagian yang tersembunyi. Nah, untuk yang bagian tampak itu perilaku, pengetahuan, keterampilan ya, Mas dan Mbak. Untuk yang tersembunyi itu sikap, karakter, motivasi, bakat. Ya, tadi sebelum ini membahas terkait dengan komponen kompetensi. Oke, sekarang lanjut ke jenis kompetensi dan profesi. Ada beberapa poin ya di slide ini. Ada karya, ada pengetahuan, ada keterampilan, ada perilaku, ada sikap, ada motif, ada bakat. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Jadi ini ya kalau saya nggak salah ini terkait dengan penjelasan kompetensi dan juga profesi yang sebagai contoh gitu ya. Jadi kalau kompetensi karya, contoh profesinya adalah penyanyi, artis. Kompetensi pengetahuan, profesinya bisa berupa konsultan, juru taksir. Nah, kalau kompetensinya keterampilan, maka profesinya bisa berupa pilot, tukang las. Kalau kompetensinya perilaku, maka profesinya bisa berupa kasir, operator telepon. Kompetensi sikap, profesi penerima tamu. Kompetensi motif bisa dilihat dari sales gitu ya. Dan kompetensi bakat bisa dilihat dari tester. Jadi ini apa namanya ya? Bisa dikatakan juga sebagai kalau berada di profesi-profesi ini, maka kompetensi-kompetensi yang dominan adalah berikut gitu ya Mas dan Mbak ya. Oke, masuk terkait dengan model kompetensi. Model kompetensi. Ya, terdapat 18 kompetensi yang bersifat generik yang ditemui pada bidang pekerjaan. Yang pertama adalah orientasi prestasi. Yang kedua, berpikir analitis. Yang ketiga, berpikir konseptual. Yang keempat, orientasi pelayanan pada pelanggan. Yang kelima, mengembangkan orang lain. Yang keenam, mengarahkan. Yang ketujuh, dinamis. Yang kedelapan, memberikan dampak dan pengaruh. Yang kesembilan, mencari informasi. Yang ke-10, prakarsa. Yang ke-11, kejujuran. Yang ke-12, pemahaman antar personal. Yang ke-13, kesadaran organisasi. Yang ke-14, komitmen organisasi. Yang ke-15, membangun hubungan. Yang ke-16, percaya diri. Yang ke-17, kepemimpinan tim. Dan yang ke-18 adalah kerja tim dan kerja sama. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Model kompetensi. 18 model kompetensi. Baik, masuk ke definisi manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi. Serangkaian keputusan untuk mengelola hubungan ketenaga kerjaan secara optimal, mulai dari rekrutmen, seleksi, penempatan, pemeliharaan, dan pengembangan serta terminasi dengan memanfaatkan informasi kebutuhan kompetensi jabatan dan tingkat kompetensi individu secara terintegrasi untuk mencapai tujuan organisasi.
Oke, komponen utama manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi. Ada beberapa poin ya Mas dan Mbak ya. Jadi yang pertama rumusan kamus kompetensi organisasi. Berikutnya kebijakan organisasi untuk MSDM. Berikutnya fungsi-fungsi MSDM BK. Berikutnya adalah kebutuhan kompetensi jabatan. Berikutnya adalah pengukuran kompetensi pegawai. Dan yang berikutnya adalah sistem informasi MSDM BK. Seperti itu Mas dan Mbak. Baik, slide ini menjelaskan terkait dengan kamus kompetensi organisasi. Jadi Mas dan Mbak bisa melihat di sini ada visi dan misi organisasi ya. Itu ada yang bagian ke strategi dan nilai dan budaya. Kalau yang strategi turun ke tujuan, kemudian turun ke program bisnis. Kemudian kalau nilai dan budaya turun ke perilaku dan turun ke kebiasaan positif. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Kemudian program atau bisnis dan juga kebiasaan positif ini mengarah ke kompetensi wajib sumber daya manusia. Tentunya yang ada di organisasi ya Mas dan Mbak ya. Jadi bisa jadi hal ini bisa merupakan sebuah kompetensi inti organisasi tersebut. Yang bagian ini ya Mas dan Mbak ya. Ya, semoga saya nggak salah. Baik, masuk ke kebijakan organisasi. Apakah posisi atau tenaga kerja sebagai salah satu aset sumber daya atau faktor usaha? Ya ini mungkin terkait dengan sudut pandang. Jadi bagaimana memandang posisi atau tenaga kerja ya dalam organisasi. Apakah sebagai salah satu aset, apakah sebagai salah satu sumber daya, ataukah salah satu faktor usaha. Oke, apakah tujuan individu ini sejalan dengan tujuan organisasi? Ya, harapannya sih sejalan ya Mas dan Mbak ya. Kalau misalnya tidak sejalan, khawatirnya nanti akan ada crash pada saat bekerja dan itu akan merugikan organisasi secara keseluruhan. Apakah kompetensi organisasi dan kompetensi individu mendapat prioritas atau perhatian yang tinggi dari pimpinan? Ya ini kebijakan dari pimpinan ya. Apakah ada program dan disediakan sumber daya untuk implementasinya? Ya ini sepertinya bisa dihubungkan dengan program pengembangan tenaga kerja ya Mas dan Mbak ya. Baik. Oke, ini adalah beberapa contoh aplikasi MSDM BK, manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi. Yang pertama adalah spesifikasi jabatan. Ini erat hubungannya dengan rekrutmen. Kemudian jalur karir jabatan. Ini erat hubungannya dengan seleksi dan penempatan. Kemudian pelatihan penjenjangan. Ini erat hubungannya dengan kebutuhan pelatihan individu. Kemudian standar prestasi, ini erat hubungannya dengan penilaian prestasi. Dan yang berikutnya adalah struktur gaji. Ini ya bisa jadi erat hubungannya dengan konsultasi karir. Dan lain-lain ya Mas dan Mbak ya. Oke, masuk ke pembahasan terkait dengan pengukuran kompetensi. Jadi ini ada segitiga ya Mas dan Mbak ya. Yang paling bawah itu pelaksana, yang berikutnya adalah pengawas atau supervisor, yang berikutnya adalah madya, yang paling atas adalah puncak ya Mas dan Mbak ya. Jadi ini sepertinya sih pengukuran kompetensi tenaga kerja yang ada di bagian pelaksana dan juga tenaga kerja yang ada di pengawas atau supervisor. Kalau di posisi ini berarti pengukuran kompetensi
tenaga kerja yang ada di level madya gitu ya. Kalau yang ini pengukuran kompetensi dari tenaga kerja yang ada di level puncak, seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Dan ini ada beberapa poin dalam hal mengukur kompetensi. Jadi kalau ini referensi dari profesional, assessment center, ada juga bisa menggunakan psikotes, ada wawancara, ada wawancara dalam kurung behavioral event interview. Kemudian ini penilaian 360 derajat. Kemudian ada kuesioner ordinal atau Likert, kemudian biodata. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Oke, ini terkait dengan proses assessment center. Jadi ada beberapa poin. Ada nomination, ya dalam kurung position, performance. Ada juga paper and pencil test, dalam kurung trait, sifat ya, personality, motives. Kemudian ada juga poin in basket simulations and work plan. Ada juga poin role play and leaderless group discussion. Kemudian ada juga interview dalam kurung behavioral event interviews. Kemudian ada poin counseling dan ada juga poin report and disposition. Oke, gambar ini menunjukkan sistem MSDM PK terpadu. Jadi yang paling tengah ini informasi jabatan, kompetensi yang jabatan, ya kompetensi yang dibutuhkan, kemudian individu, kompetensi yang dimiliki, seperti itu ya, apakah match atau enggak antara jabatan dan individu. Dan di sekelilingnya ada performansi, ada pelatihan dan pengembangan, ada seleksi, ada evaluasi dan job design, ada jalur karir, ada perencanaan suksesi, ada rekrutmen, dan ada kompensasi. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Baik, ini adalah pengertian profesional. Ya, saya akan membacanya. Vocation that requires learning rather than work with the hands. Panggilan yang membutuhkan belajar daripada bekerja dengan tangan. Profesional adalah orang yang menyandang suatu jabatan atau pekerjaan yang dilakukan dengan keahlian dan keterampilan yang tinggi. Profesionalisme merupakan komitmen, ini saya ulangi ya. Profesionalisme merupakan komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan secara terus-menerus. Oke. Lebih detail terkait dengan profesionalisme. Profesional harus memenuhi persyaratan, yakni knowledge, skill, dan sikap profesional. Oke, ya ini terkait dengan membangun budaya profesional. Ada 6 poin ya di slide ini. Yang pertama, pemahaman dalam kurung kampanye, penataran. Yang berikutnya, pendekatan sistem. Yang berikutnya, pengembangan etika profesionalisme. Yang keempat adalah enforcement. Yang kelima adalah kebijakan. Dan berikutnya adalah keteladanan. Baik, demikian perkuliahan untuk kali ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.